Suatu keteladanan yang menarik pada hari ini kalau kita lihat apa yang kita peringati dalam peringatan wajib Santo Carolus Borromeus. Ia adalah seorang uskup. Keteladanan yang menarik tidak lain di dalam hidupnya Santo Carolus Borromeus ini, dia menjadi seorang uskup di usia 22 tahun. Kalau anak-anak sekolah itu masih kuliah ya, 22 tahun itu. Dan pada akhirnya di dalam kepemimpinannya sebagai seorang uskup, ia adalah seorang uskup yang menjadi penasihat uskup-uskup lain. Kenapa Carolus Borromeus itu bisa sampai seperti ini? Ya tidak lain karena ia memiliki keutamaan iman di dalam hidupnya. Dan di dalam surat-surat pastoralnya ia sangat menekankan adanya humilitas atau kerendahan hati. Ia mengatakan, kita mampu melewati segala kesulitan yang kita hadapi dari hari ke hari, maka kita pun bisa menghadirkan Kristus dalam diri kita dan sesama. Dari sini dapat kita ketahui bahwa di dalam hidupnya keutamaan yang dimiliki oleh Carolus Borromeus adalah menghadirkan Allah di dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya apa yang ia tampilkan, perjumpaan dengan orang lain sungguh dapat menjadi berkat ketika ia benar-benar menghadirkan Allah di dalam hidupnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa sama seperti Carolus Borromeus ini? Ya tentu bisa. Di dalam Allah kita bisa. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kita mau tidak memiliki keutamaan-keutamaan di dalam hidup kita. Dan sabda-sabda Tuhan pada hari ini, terutama di dalam bacaan Injil sampai pada bacaan pertama, dapat kita lihat ada keutamaan-keutamaan yang menarik, yang sungguh aktual di dalam kehidupan kita. Keutamaan yang pertama tidak lain adalah kejujuran. Kenapa sabda pada hari ini menampilkan kejujuran? Kalau kita dengarkan, kata kejujuran itu sudah lumrah ya, terdengar di mana-mana dari kecil sampai besar. Itu kita senantiasa diajarkan, orang ingin kita jujur, pasangan kita ingin jujur, rekan sekerja kita ingin kita jujur. Kejujuran merupakan, bisa dikatakan adalah sifat Allah. Kejujuran itu adalah sifat Allah. Kita tahu Allah adalah sumber kebenaran dan hidup. Kejujuran mau mengidentikan adanya suatu kebenaran. Kejujuran mau mengatakan adanya suatu sikap keterbukaan, tidak ada yang disembunyikan. Kejujuran mau mengatakan adanya suatu sikap bahwa saya benar-benar tulus kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Kejujuran mau mengatakan adanya suatu integritas di dalam hidup kita. Apa itu integritas? Integritas ketika pikiran kita, perkataan kita, hati dan perbuatan itu semua sama, sejalan, tidak ada yang berbeda. Itulah kejujuran. Dan dalam hal ini keutamaan yang ditampilkan dalam kejujuran tidak lain adalah kejujuran bukan sekedar kepada sesama saya, bukan sekedar kepada orang-orang yang saya cintai, bukan sekedar kepada orang tua, bukan sekedar kepada pasangan, bukan sekedar kepada anak, tetapi kejujuran itu juga dihadirkan kepada Allah. Kita menyadari bahwa Allah itu senantiasa ada di sekitar kita. Oleh karena itu kejujuran itulah yang harus kita tampilkan di dalam kehidupan kita. Kalau di hadapan manusia ketika orang itu tidak ada, kita bisa berbuat, tetapi kalau kita menyadari kejujuran itu untuk Allah, berarti kita diajak senantiasa kejujuran itu senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, keutamaan iman yang kita dapatkan di dalam sabda-sabda pada hari ini, yaitu kecerdikan. Sabda-sabda Tuhan pada hari ini, terutama tentang bendahara yang tidak jujur ini, tuan dari bendahara ini sungguh menjadi terpesona terhadap bendahara ini. Terpesona bukan karena dia tidak jujur,
Terpesona bukan karena dia sudah bekerja, tetapi terpesona karena ia memiliki kecerdikan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan ketika dalam kondisi yang tidak menyenangkan atau kondisi yang benar-benar memojokkan ia. Karena sebagaimana yang kita ketahui di dalam sabda pada hari ini, bendahara itu mau dipecat oleh Tuhannya, dan ia mengatakan, mencangkul saya tidak bisa, mengemis saya malu, lalu apa yang harus saya lakukan? Dan ia memiliki kecerdikan di dalam dirinya sehingga pada akhirnya ia melakukan sesuatu. Dan inilah keutamaan yang kita bisa teladankan, kecerdikan itu. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa, apa yang harus kita lakukan? Tidak lain adalah pertobatan. Menyatakan suatu penyesalan yang benar-benar aktual, yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Kita besok ada ujian sebagai anak-anak sekolah, ya tidak lain kecerdikan kita adalah belajar mempersiapkan itu. Kita besok ada tes, akreditasi atau apa, ya tentunya mempersiapkan kecerdikan itu. Kita melihat ada pasangan kita kehujanan, jatuh atau apa, ya kecerdikan kita tidak lain bukan membiarkan, tetapi melakukan suatu tindakan langsung nyata. Dan inilah yang ditangkap di dalam sabda pada hari ini. Bagaimana kita memiliki suatu keutamaan hidup tidak lain adalah kejujuran dan kecerdikan di dalam iman kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah melakukan keutamaan itu? Apakah terkadang kita membiarkan diri kita semakin jatuh jauh dari ketidakjujuran dan ketidakcerdikan itu? Tuhan memberkati.